Ya ampun, ada tornado besar yang berjalan ke arahmu dan pergerakannya cepat sekali. Angin puting beliung ini bisa bergerak dengan kecepatan dahsyat sampai 400 km per jam. Ditambah lagi, angin ini bisa berjalan sepanjang 80 km dan lebarnya bisa mencapai 1,5 km. Kadang kamu bisa melihatnya datang dengan jelas, tapi di beberapa kasus, angin ini tersembunyi di balik awan rendah atau hujan. Puting beliung seolah diam-diam mendekatimu dan kamu bahkan tidak melihatnya. Umumnya, tornado berkembang dengan cepat dan tidak ada yang bisa memperingatkanmu kalau dia sudah terlalu dekat. Sekarang, badai mengerikan ini sudah dekat sekali. Ayo, kamu masih sempat mencari tempat aman. Punya basement? Sembunyilah di sana. Atau mungkin, ya, ini memang agak gila sih. Tapi gimana kalau kita coba masuk ke dalam tornado dan lihat seperti apa di dalamnya? Ada tornado yang berbentuk seperti uliran tali. Ada juga yang seperti awan lebar dan berbentuk corong. Nah, kayak gini contohnya. Coba lihat pusaran angin yang terbentuk dari badai ini. Pusarannya memanjang ke bawah sampai ke tanah. Seringkali, hujan es juga terjadi di saat seperti ini. Ada sekitar 1.000 tornado per tahun di Amerika sendiri. Texas memegang rekor dengan sekitar 120 tornado per tahun. Rekor yang nggak pantas dibanggakan. Tapi, biasanya kamu bisa melihat angin puting beliung di tornado alley. Ini adalah tanah lapang di wilayah utara tengah Amerika. Tornado ini terbentuk saat udara hangat dan lembab yang datang dari Meksiko bertemu dengan udara dingin dan kering dari Kanada. Keduanya bertabrakan dan berubah menjadi badai dahsyat yang akhirnya membentuk tornado. Kamu bisa melihat sebagian besar tornado di sana antara bulan April sampai Juni. Tapi akhir-akhir ini ada juga yang terjadi di bulan Desember. Kekuatannya beragam, dari badai debu biasa sampai angin kencang yang bisa menerbangkan mobil, pohon-pohon besar, atau bahkan rumah. Tapi ini kesempatan langka. Kamu nggak pernah sedekat ini dengan tornado kan? Dan ini tornado raksasa. Kamu jarang melihat tornado sebesar ini. Oke, kamu siap? Udah makin dekat nih. Kamu merasakan angin semakin kencang selagi puing-puing dan debu mengenai wajahmu. Kamu menutup mata dan kamu pun masuk ke dalam tornado. Gokil! Angin kencang membawamu berputar-putar. Kamu pun terbang. Kamu pusing. Merasa kayak Dorothy di film Wizard of Oz? Mungkin sekarang saat yang tepat untuk melihat apa yang terjadi denganmu selagi kamu di dalam dan berputar-putar di bawah angin. Tunggu. Itu motor tetanggamu yang ikut muter-muter. Semoga gak mendekat ya. Nah, ayo kita luangkan waktu sejenak untuk mengejar ketertinggalan. Mungkin kamu bisa selamat saat berada di tengah-tengah amukan tornado. Tapi ya jujur aja, ini gak mudah. Hal pertama yang akan kamu rasakan mungkin perubahan suhu. Di dalam puting beliung dahsyat ini, suhunya bisa 2 derajat lebih dingin daripada di luarnya. Itu karena pusat corong tornado selalu berputar. Bentuknya yang seperti corong membuat bagian dalam pusaran menjadi lebih dingin dan membuat saluran udara menjadi lebih tipis dari biasanya. Udaranya akan menjadi 20% lebih tipis dari yang kamu rasakan di ketinggian misalnya. Semoga kamu gak berencana menetap di sana ya. Info aja nih, tekanan atmosfer di dalam pusaran ini rendah banget sampai paru-parumu gak mampu menyerap oksigen. Sebagai gambaran, bernapas di dalam tornado itu kayak mencoba menghirup udara di ketinggian 26.000 kaki. Itu udah level pro, sama kayak kalau kamu lagi mendaki Everest. Jadi, ya, kamu bakal butuh bantuan cuma untuk bisa bernapas kayak biasa. Singkatnya, kamu mungkin bakal pingsan setelah beberapa menit. Tapi jangan khawatir, aku udah bawa masker spesial ini, jadi kamu tetap bisa bernapas. Hei, nyadar nggak? Aliran udara dari dalam tornado itu lancar banget. Orang yang mengamati badai kadang bisa masuk ke dalam tornado. Setelahnya, dia bilang semuanya kelihatan begitu kacau dengan awan dan angin yang berputar-putar. Dari dalam, udaranya mulus, tapi bukan berarti kamu nggak akan terombang-ambing juga. Dan di dalam sana, bukan cuma ada kamu. Kamu nggak cuma melihat motor tetanggamu, kayu, bata, kaca juga ada. Atau mungkin bahkan mobil, sapi, rumah, atap, dan objek-objek besar lainnya. Kamu beruntung kalau nggak ada yang menabrakmu selama di dalam kekacauan itu. Dengan puing-puing yang kecepatannya bisa sampai 500 km per jam, mustahil kamu bisa menghindarinya. Tapi katakanlah keajaiban terjadi dan kamu bisa melewatinya. Sekarang kamu merasa pusing banget dan bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Dan apakah kamu bisa keluar dari tornado raksasa ini?
Tornado itu akhirnya akan melambat. Ini terjadi karena udara dingin memasuki pusaran. Tapi cuma karena semuanya melambat, bukan berarti kamu bisa rileks. Tapi mungkin perutmu bakal lebih tenang, karena kamu udah nggak muter-muter lagi. Tapi tornado itu bakal menjatuhkanmu dari ketinggian berapapun saat tornado itu berhenti. Kalau kamu lagi di pedesaan, mungkin ada jerami yang bisa jadi alas jatuhmu. Tunggu, kita lagi bahas puting beliung yang tingginya lebih dari 45.000 kaki. Jadi itu nggak bakal berguna. Semoga kamu bawa parasut ya. Dan sekaranglah saatnya membukanya, ya kan? Tenang, tenang. Aku suka akhir yang bahagia kok. Jadi aku bakal bantuin kamu. Nih, sekarang kamu turun dengan perlahan sambil melihat pemandangan. Tapi itu kalau kamu bisa sih, kan kamu pusing banget tuh. Loh, kok langit di sebelah kirimu terang dan cerah? Ini biasa kok. Tornado seringnya terbentuk di ujung badai. Ini kayak batas antara dua dunia yang berbeda. Sebelum terbentuk pun, cuacanya nggak berangin dan udaranya stabil banget kan? Oke, kita tahulah ya skenario semacam ini mustahil terjadi. Jadi sebaiknya cari tempat aman secepatnya kalau ada tornado mendekat. Masuk ke tempat persembunyian bawah tanahmu, atau kalau nggak ada, basementmu bisa jadi pilihan. Persiapkan TV atau radio yang bisa pakai baterai. Jangan lupa baterai barunya. Atau bisa juga perangkat berinternet supaya kamu bisa mendengar kabar terbaru tentang tornado. Bawa juga makanan yang tahan lama, air, dan kebutuhan penting lainnya. Ternyata ada orang yang benar-benar terseret ke dalam tornado dan selamat dari sana. Tornado itu menjatuhkannya beberapa ratus kilometer dari tempat awal tanpa tergores sedikit pun. Ya, hitung-hitung bisa hemat ongkos ojol deh. Tapi kamu nggak bisa mastiin kamu tetap selamat atau di mana kamu mendarat. Akan sangat sulit untuk bisa keluar dari tornado yang besar dan kuat, kayak Supercell. Supercell masuk dalam kategori badai yang paling kuat, biasanya badai petir. Dan bayangkan kalau kamu terseret pusaran air. Mungkin bisa aja aman, karena awalnya pusaran air itu lemah dan terbentuk di perairan hangat. Jadi, ini mungkin kayak kamu lagi di spa. Ya, paling nggak sampai pusaran itu bergerak ke daratan dan berubah jadi tornado beneran. Dust Devil atau angin puting beliung beda lagi. Mungkin emang nggak gede-gede banget, tapi ini berupa kolom udara yang berputar kencang. Kamu bisa dengan mudah melihatnya karena debu dan tanah yang dibawanya. Makanya kamu butuh kacamata. Tapi kacamataku ketinggalan. Aku nggak bisa bantu kamu kali ini. Tapi ini nggak ada hubungannya sama badai petir kok. Semoga informasi ini bisa bikin kamu tenang. Tapi kayaknya nggak ada yang bakal tenang kalau dipikir-pikir lagi. Tapi kalau kamu mau masuk ke tornado api, aku bakal bawain kamu setelan khusus yang bisa bikin kamu tetap aman saat berputar di antara asap, gas, dan api. Aku janji, kolom di tornado api itu sempit dan corongnya naik ke udara, mirip kayak Dust Devil. Dan pastinya panasnya gila-gilaan. Selagi updraft jadi lebih kuat, dan kalau ada bahan bakar kering yang cukup, pusaran api bisa berubah jadi tornado api yang membentang dari tanah ke langit dan bergerak dengan sangat cepat. Aduh, udahan dulu kali ya, aku pusing.